Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswaku kelas 10 Teknik Otomotif yang sangat kami banggakan. Jumpa lagi dengan saya, Suparman, dalam mata pelajaran Teknik Informatika. Terlebih dahulu, sebelum kita masuk materi, kita berdoa terlebih dahulu. Di tempat masing-masing, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk pelajaran kali ini kita dalam masa pandemi untuk PPKM di Jogja masih level 4, belum boleh KBM tatap muka. Kita masih menggunakan KBM secara online atau daring. Oke, sekali lagi tolong kita jaga untuk kesehatan kita. Jika kita keluar rumah, kita gunakan masker, jaga jarak, tetap protokol kesehatan. Untuk materi ini yaitu tentang penalaran deduktif, induktif, dan abduktif. Oke, kita mulai pelajaran yang berikut ini. Untuk materi penalaran deduktif, induktif, dan aduktif pada mata pelajaran informatika. Kita mulai. Untuk materi ini, apakah yang disebut dengan penalaran itu? Ada yang bisa jawab? Oke, penalaran dapat diartikan proses berpikir berdasarkan pengamatan indera, cara diobservasi yang akan menghasilkan suatu konsep dan pengertian. Ini kata kuncinya adalah proses berpikir dan akan menghasilkan suatu konsep atau pengertian yang dilakukan oleh pengamatan indera. Inilah arti dari penalaran. Nah, untuk pengamatan sejenis akan membentuk suatu proposisi sejenis berdasarkan sejumlah proposisi yang diketahui atau dianggap benar. Kemudian disimpulkan sebuah proposisi baru yang tidak diketahui sebelumnya. Nah, proses ini disebut dengan menalar. Nah, dalam proses ini ada 3 macam. Pertama, deduktif, kedua, induktif, ketiga, aduktif. Nah, ingat, di sini proses menalar, kalau mungkin di bahasa Indonesia adalah paragraf. Kalau di sini adalah proses menalar. Untuk selanjutnya, deduktif. Kita bahas untuk deduktif. Penalaran deduktif adalah proses penalaran yang bertujuan untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap khusus berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum. Dengan kata lain, deduksi merupakan suatu penalaran yang menyimpulkan hal khusus dari sejumlah proposisi umum. Untuk menarik kesimpulan secara deduktif diperlukan pola pikir yang disebut silogisme dan siligisme. Ini tersusun dari 2 buah pernyataan atau premis dan sebuah kesimpulan atau disebut dengan konklusi. Contoh, semua manusia akan mati. Ini premis 1. Ponijo adalah manusia, premis 2. Kita lihat, semua manusia sifatnya umum, semua. Ponijo adalah sebagian, ini khusus. Maka dapat disimpulkan bahwa Ponijo akan mati. Di sini saya berikan warna beda. Di sini warna biru adalah bersifat umum. Semua manusia umum, manusia juga umum. Maka yang warnanya sama di sini biru dapat dihilangkan. Tinggal disimpulkan Ponijo akan mati. Inilah konklusinya, kesimpulannya. Yang kedua, semua ikan air tawar bernapas dengan insan. Ini adalah premis 1. Nila hidup di air tawar, premis 2. Maka dapat disimpulkan Nila bernapas dengan insan. Ini oke. Kita lanjutkan. Untuk macam-macam deduktif
Itu ada yang pertama adalah silogisme. Silogisme adalah proses membuat kesimpulan secara deduktif. Silogisme tersusun dari dua proposisi atau pernyataan dan satu konklusi atau kesimpulan. Silogisme dirangkai dari 3 buah pendapat yang terdiri dari 2 pendapat dan 1 kesimpulan. Lalu silogisme sendiri ada silogisme negatif. Setiap kalimat yang di dalamnya terdapat kata bukan ataupun tidak pada premis biasanya disebut silogisme negatif. Dan begitu juga kesimpulannya. Jadi jika satu premis pada silogisme bersifat negatif, maka kesimpulannya juga bersifat negatif. Ini contoh. Premis 1, penderita kurang darah tidak boleh makan buah melon. Premis 2, Budi menderita penyakit kurang darah. Di sini disebut negatif ada kata tidak. Maka kesimpulannya atau konklusinya, Budi tidak boleh makan buah melon. Ini kesimpulannya. Oke, kita lanjutkan. Lalu berikutnya untuk silogisme error. Di sini perlukan kecermatan dalam menarik kesimpulan menggunakan penalaran silogisme. Untuk merumuskan premis, diwajibkan mencermati setiap kalimat yang akan dibuat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Contoh di sini, premis 1, Yanto lulus ujian CPNS. Premis 2, Yanto rajin nabung dan tidak sombong. Konklusi kesimpulannya, orang yang lulus ujian CPNS karena rajin menabung dan tidak sombong. Apakah betul? Nah, di sini kan namanya silogisme error. Jadi ada hal yang salah di sini sehingga menimbulkan error, yaitu tentang premis umumnya tidak ada, sehingga menimbulkan suatu kesimpulan yang salah juga. Jadi silogisme ada 2. Kita lanjutkan berikutnya. Yaitu tentang bagian berikutnya adalah antimen. Oke. Antimen adalah penalaran deduksi secara langsung atau tanpa silogisme premis, atau tidak diucapkan karena sudah diketahui. Misal, penderita kurang darah tidak boleh makan buah melon. Budi menderita penyakit kurang darah. Kesimpulannya di sini, Budi tidak boleh makan buah melon. Nah, dinalar apa nalarnya? Budi tidak boleh makan buah melon karena menderita penyakit kurang darah. Inilah antimen. Itu ini nggak usah diucapkan. Semua udah tahu nih. Seperti inilah yang dimaksud dengan antimen. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya induktif, yaitu penalaran induktif. Induktif atau logika induktif adalah proses penarikan kesimpulan dari kasus-kasus nyata secara individu atau khusus menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Selain itu, untuk Benjamin Molen tahun 2014 menyatakan bahwa induksi adalah suatu penalaran yang berasal dari pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus atau tunggal, kemudian tarik kesimpulan bersifat umum. Lalu selanjutnya untuk Surajio dan kawan-kawan tahun 2008 menyatakan bahwa induksi adalah proses peningkatan dari hal-hal yang bersifat individu pada hal yang bersifat universal. Nah, berdasarkan 3 definisi tadi dari Benjamin, lalu Surajio, dan ada yang di atas tadi, bahwa induktif dapat diartikan proses berpikir untuk menyimpulkan suatu kebenaran yang dilakukan berdasarkan pada apa-apa yang bersifat khusus, kemudian ditarik suatu kesimpulan
kebenaran yang bersifat umum atau universal. Nah, contoh di sini, elang punya mata, kucing punya mata, kerbau punya mata. Di sini elang, kucing, kerbau adalah termasuk golongan hewan. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap hewan punya mata. Nah, di sini dibutuhkan banyak sampel dari tingkat ketelitian premis tadi sehingga akan timbul satu umum. Lagi elang, kucing adalah nama-nama secara binatang. Maka dari elang, kucing, kerbau, cara ini adalah khusus disimpulkan pada bentuk setiap hewan. Oke. Cara yang ketiga, penalaran atau aduktif. Nah, di sini untuk aduksi atau aduktif adalah suatu metode untuk memilih argumentasi terbaik dari sekian banyak argumentasi yang mungkin. Oleh sebab itu, aduksi sering disebut dengan argumentasi menuju penjelasan terbaik. Ada 4 macam untuk mendapatkan argumentasi terbaik, yaitu yang pertama, kesederhanaan. Jelaskan segala hal dengan bahasa yang ringan dan tidak ada bantahan dari pihak lain. Kedua, koherensi. Sebisa mungkin dipilih penjelasan yang sesuai dengan apa yang diyakini oleh ahli tentang dunia. Yang ketiga, prediktabilitas. Sebisa mungkin bisa pilih penjelasan yang paling banyak menghasilkan prediksi yang dapat disangkal dan atau diiyakan. Yang keempat, komprehensi. Sebisa mungkin pilih penjelasan yang paling lengkap dan meninggalkan sedikit sekali ketidakjelasan. Ini untuk penalaran aduktif. Adapun contoh dari penalaran aduktif adalah andai kita mengetahui bahwa seseorang bernama Bob selalu mengendarai mobilnya dengan sangat cepat jika sedang mabuk. Ini Bob kalau sedang mabuk pasti mengendarai kendaraan dengan cepat. Maka pada saat kita melihat Bob mengendarai mobil dengan sangat cepat, maka dapat disimpulkan bahwa Bob sedang mabuk. Nah, demikian untuk penalaran dari deduktif, induktif, dan abduktif. Semoga ada manfaatnya. Jika kurang jelas nanti dapat di WA saja beri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.